katakan sosialisasi sejauh mana yang sudah dilakukan dan bagaimana mengukur efektivitas dari edukasi literasi keuangan kepada masyarakat. Sementara mereka menggunakan orang-orang artis misalkan atau influencer lain yang selalu hanya mengabarkan sisi positif tentang kripto tanpa menjelaskan dengan bening bahwa investasi yang high risk hanya high return, tentu ada high risk. Ini satu hal. Kemudian yang kedua adalah tadi Bapak mengenai bursa, Pak. Bursanya sendiri belum ada. Ya. Baru bahkan pedagang saja baru calon pedagang karena bursanya memang belum ada. Maka mimpinya rekan saya Pak Mufti bahwa ada batas atas, ada batas bawah untuk ini ya masih jauh sekali. Bursanya ora ono. Nah, tanpa adanya bursa tentu akan semakin banyak pedagang-pedagang yang seenaknya bisa menerbitkan koin. Lama tahu uang di dunia forex sendiri sangat berisiko, tetapi ini kripto lebih gila lagi nih. Ya, tidak ada kolateralnya sama sekali, seorang bisa menerbitkan koin. Baik itu namanya juga tidak jelas. Nah, kalau bursanya sudah ada kan lebih teratur. Ini yang boleh diperdagangkan. Kira-kira kapan, Pak? Tadi Bapak mengatakan bahwa harus ada nanti bursa. Kira-kira kapan bursa itu akan dilakukan? Kemudian langkah-langkah di dalam perdagangan berjangka komoditi yang kaitannya nanti dengan robot trading, pemblokiran situs Bapak sudah lakukan, pemberian surat peringatan, pemeriksaan lanjut ke arah penyelidikan, nantinya ke penyidikan. Berapa banyak sih yang sudah berakhir di penyelidikan? Tidak ada, Pak. Ya, paling cuman koordinasi dengan Kominfo, situs blokir. Ya, sehingga ini menjadi concern ya, karena memang banyak sekali rakyat yang dirugikan. Mereka investasi tanpa pengetahuan yang cukup. Ya, mengenai robot, masukan dari tadi pagi itu menarik, Pak. Yaitu bahwa ada ketidaksinkronan antara Bapepti dengan Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri. Sementara keduanya ada di Kementerian Perdagangan, Mendak. Masa tidak bisa koordinasi sih? Ini jadi sesuatu yang mengundang tanya bagi kita. Apa yang salah dengan itu? Wong payungnya satu kok, menteri punya dua kaki katakan dalam urusan ini. Ya, Bapepti dan Dirjen Dagri. Kok bisa seperti ini? Dan yang terakhir, Pak, banyak concern dari anggota Komisi 6 tentang pengembalian dana nasabah. Ya, saya mau tanya, apa benar Bapepti punya otoritas sesuai dengan undang-undang untuk memaksa para calon pedagang fisik kripto ataupun memaksa kepada para pemain robot trading untuk mengembalikan dana nasabah? Tidak ada. Apakah Bapak punya kewenangan untuk memediasi? Juga tidak ada. Jadi apa yang mesti dilakukan?
Ya, tentu kata kuncinya mungkin adalah yang mencegah ke depannya melalui edukasi, literasi keuangan. Tapi ini kan kudu dicari solusinya, Pak. Karena memang, Pak, tekanan kepada kita, Pak, lapornya kemana? Komisi 6. Karena kita lihat dari Google, Bapepti itu adalah mitra kerja Komisi 6. Ya, yang lapor ke Pak Mufti Anam, lapor ke teman-teman yang lain, ke Bu Evita, banyak yang lapor ke saya juga, banyak sekali. Tolong dong. Nah, kita mesti jawab apa? Ya, saya tidak ikut maksa Bapak untuk membayar bailout Bu nasabah karena saya tidak tahu bahwa tidak punya otoritas untuk melakukan itu. Tapi rasanya perlu dibicarakan, kan, terlalu banyak rakyat yang sudah rugi, walaupun sebenarnya itu adalah salah investasi. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Teman-teman, saya ingatkan nanti kita masih ada rapat jam 2, jadi supaya kita memakai waktu dengan baik. Ini masih ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 yang fisik mau bertanya. Bu Nevi, silakan. Iya, duluan ya Pak Tommy. Iya, makasih. Terima kasih pimpinan anggota Dewan Komisi 6 yang kami hormati, dan dari Bapepti, hasil istimewa ulama Komisi Fatwa MUI yang ke-7 digelar pada tanggal 19 November 2021 di Jakarta, memutuskan bahwa penggunaan kripto atau mata uang kripto sebagai mata uang hukumnya haram karena mengandung gharar, darar, dan bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 17 Tahun 2015. Bahkan Ketua Satgas Waspada Investasi Tongam Luman Tombing melarang lembaga perbankan untuk menggunakan, memasarkan maupun memfasilitasi perdagangan aset kripto, sebab undang-undang perbankan saat ini berlaku belum mengizinkan pihak bank memfasilitasi segala kegiatan terkait kripto. Ini lantaran kripto merupakan aset dengan nilai fluktuasi yang tinggi. Bagaimana Bapepti menyikapi hal tersebut? Mengingat amanat Undang-Undang Pelindungan Konsumen, Pak, pada pasal 4 angka 3 setiap konsumen berhak mendapatkan yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan atau jasa. Juga amanat dalam Undang-Undang Pelindungan Konsumen pasal 7 huruf B disebutkan bahwa setiap pelaku usaha wajib memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan atau jasa serta memberikan penjelasan penggunaan perbaikan dan pemeliharaan. Itu yang pertama, Pak. Lalu terus bagaimana pertumbuhan aset kripto di Indonesia sampai dengan tahun 2022 ini? Karena di tahun 2020 ada 229 aset kripto yang bisa diperdagangkan di Indonesia. Lalu selanjutnya bagaimana Bapepti menyikapi menertibkan PBK ilegal yang beroperasi. Ya, ini saya pikir juga harus tugas Bapepti. Ya. Lalu yang keempat yaitu dengan kasus robot trading. Bagaimana upaya Bapepti untuk mengisi kekosongan hukum dalam hal pengguna robot trading pada kegiatan future trading tersebut. Yang kelima yaitu apa langkah Bapepti untuk melakukan pemeriksaan dan penyidikan terhadap kasus robot trading, mengingat amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang perdagangan berjangka komoditi menyebutkan bahwa Bapepti berwenang memerintahkan pemeriksaan dan penyidikan bagi setiap pihak yang diduga melakukan pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang ini dan atau peraturan. Jadi semuanya permasalahan yang ada ini, Pak, ada di Bapepti semua. Jadi kalau Bapeptinya di sini juga bermain, bahkan juga tidak tegas kepada mereka, ya inilah yang terjadi sekarang. Kita sudah dengar bagaimana aduan dari mereka. Terima kasih pimpinan, itu saja. Baik, terima kasih Bu Nevi. Kita ke Pak Muhammad Hussein. Terima kasih pimpinan Pak Mafti. Siap-siap Pak Kilmi. Yang saya hormati, anggota Komisi 6 yang saya hormati, dan juga Kepala PLT, Kepala Bapepti beserta jajaran yang saya hormati. Pertama tentunya kami berharap ini tadi yang sudah dipaparkan oleh teman-teman dari Bapepti, rencana-rencana ke depan ini juga harus didukung juga oleh kepalanya nih Pak. Dalam arti ini sekarang kan PLT terus. Kalau PLT itu kan mungkin saja ada kewenangan atau kebijakan yang terbatas.
Nah, ini bagaimana langkah-langkah yang tadi dipaparkan ke depan ini bisa dieksekusi dengan baik dan dengan cepat apabila di kepalanya sendiri ini masih di PLT-kan gitu loh. Itu pertama. Lalu yang kedua, kita berbicara mengenai cryptocurrency atau digital currency. Ini memang suatu keniscayaan di mana perkembangannya cukup pesat sekali dan kelihatannya kita ini ketinggalan di Indonesia secara regulasi. Nah, data menunjukkan bahwa pengguna cryptocurrency atau user cryptocurrency ini telah mengalahkan pengguna ataupun user dari bursa saham. Tercatat bahwa ada sekitar 12% populasi Indonesia yang telah menggunakan ataupun telah melakukan transaksi di menggunakan cryptocurrency. Sedangkan di bursa saham hanya 9%. Jadi ini cukup signifikan sekali bedanya, cukup pesat sekali kemajuannya mengenai digital currency ini. Lalu pertanyaan saya, Pak, di sini kami mencatat bahwa kewajiban PAK untuk mengasuransikan aset currency ini ada pada tahap persetujuan. Namun pada saat pendaftaran akan lebih baik bila aset currency milik user diasuransikan. Apakah Bapepti memiliki list perusahaan asuransi mana saja yang dapat diterima oleh Bapepti? Lalu yang kedua mengenai hot wallet dan juga cold wallet yang tercantum di pasal 38 Peraturan Bapepti nomor 8 2020-21. Terdapat ketentuan travel rules principle yang mengatur dalam hal perpindahan aset currency terdapat ketentuan untuk cold wallet. Apakah ini juga berlaku pada hot wallet ketentuan tersebut? Karena kita tahu Pak, ada hot wallet dan juga cold wallet. Cold wallet itu bisa dengan mudah tidak terlacak pada saat orang melakukan perjalanan keluar, itu tinggal disambungkan kepada hard disk dan dibawa, dan itu aset ataupun kripto jumlah uang itu tidak terlacak. Miliaran ataupun puluhan miliaran itu tidak akan terlacak. Nah, ini mohon dijelaskan oleh Bapepti. Mungkin tambahannya itu saja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Gilmi nggak ada ya? Kita ke Pak Tommy Kurniawan. Terima kasih pimpinan yang saya hormati dan juga seluruh rekan-rekan Komisi 6 yang saya hormati beserta dengan seluruh jajaran Bapepti yang saya hormati. Kita ini di sisa-sisa terakhir, jadi semuanya pertanyaan-pertanyaan ini sudah hampir mirip-mirip, Pak. Saya tentunya mengucapkan terima kasih atas presentasi yang telah disampaikan kepada kami semuanya. Kalau kita flashback bahwa tujuan Bapepti itu kan dibikin itu untuk masalah pengawasan ya, komoditas berjangka, pasar keuangan ya, untuk supaya tidak ada penyimpangan-penyimpangan ya. Tapi dengan kasus yang saat ini terjadi, bahkan mungkin sering terjadi dan lagi-lagi terjadi, kita jadi mempertanyakan, terutama saya jadi mempertanyakan, sebenarnya sistem pengawasan yang berada di Bapepti itu seperti apa? Kalau sekarang mereka anggaplah sudah pakai robot trading ya. Kalau dulu trading harus manual, kita harus ada analisis teknikal ya, dan lain sebagainya. Kita harus wait and see, kita sendiri harus betul-betul lihat di layar naik turunnya pasar. Sekarang dengan robot trading itu, nah apakah Bapepti juga sudah memiliki sistem pengawasan yang canggih juga? Kalau tidak, kenapa tidak? Berarti ada yang salah nih Pak dalam mengembangkan sistem pengawasan yang ada di Bapepti. Kalau misalkan mereka bisa melakukan cloning website, cloning lagi, diblokir, di-cloning lagi, diblokir, di-cloning lagi, dan itu sangat gampang sekali untuk meng-cloning website. Tapi Bapepti nggak punya sistem juga yang canggih untuk men-tracingnya. Saya kira Bapepti akan selalu tertinggal seperti sekarang ini. Jadi saya pikir ini harus menjadi bahan evaluasi bagi kita semuanya,
terutama dari pemerintah ya Bapepti, bahwa harus juga membuat sistem yang canggih untuk mencegah itu semua. Jadi sesuai dengan tujuannya bahwa Bapepti dibuat itu untuk mencegah melakukan penyimpangan-penyimpangan. Nah kemudian terkait dengan aset kripto yang tadi Bapak juga presentasikan kepada kami, saya melihat angka transaksinya itu sangat luar biasa sekali ya, sangat luar biasa sekali. Dan memang sekarang kalau kita lihat aset kripto di pasar dunia lagi turun ya Pak ya, sekarang semuanya lagi turun. Dan yang mempengaruhi salah satunya adalah persepsi influencer ya, kalau di dalam paparan Bapak. Nah saya tidak melihat Bapepti ini melakukan, anggaplah untuk mensosialisasikan literasi terkait dengan cryptocurrency ini juga menggunakan influencer Pak. Jadi influencer dilawan dengan influencer juga yang berpengaruh, sehingga masyarakat betul-betul teredukasi. Ini kan influencer itu kebanyakan artis Pak, saya basicnya juga artis Pak. Ini masih ya kalau saya bilang gitu takutnya dan ini masih terus terjadi Pak. Sekarang karena robot trading ini lagi bermasalah. Sekarang mereka, ini saya nggak tahu ya, mereka sekarang lagi gencar juga merayu teman-teman artis di cryptocurrency Pak. Ya ada beberapa token yang sudah dibikin, tapi sekarang ini mereka malah bikin marketplace NFT, dan ujung-ujungnya di sana ada cryptocurrency-nya juga. Saya khawatir teman-teman saya kena lagi nih Pak, karena di robot trading teman-teman saya juga udah kena nih Pak, banyak yang kena, dipanggil polisi, banyak juga yang hilang uangnya, bahkan sampai miliaran juga gitu. Nah artinya Bapepti juga harus menggandeng teman-teman artis juga lah ya, untuk bisa mengcounter attack gitu loh, hal-hal yang seperti itu menurut saya. Jadi tingkat pemahaman masyarakat itu juga lebih baik. Nah kemudian yang terakhir yang ingin saya sampaikan, bahwa berdasarkan catatan resmi dari Satuan Tugas Waspada Investasi sejak 2011 hingga 2021 10 tahun ya Pak ya, kerugian akibat investasi bodong ini sebesar 117 triliun. Saya mungkin Bapak lebih memiliki angka yang pastinya, ini jumlah yang sangat luar biasa. Kalau ditambah lagi sampai Mei 2022 udah berapa triliun lagi. Artinya ini kan terjadi sudah sejak lama. Ya, sudah sejak lama, korbannya adalah masyarakat yang memang mengharapkan dari investasi itu bisa mendapatkan return ya, keuntungan, cuma karena diiming-imingi dengan, saya juga sebetulnya kena juga Pak tahun 2015 saya kena juga dengan investasi bodong. Saya diiming-imingi per bulan 18 juta, saya harus waktu itu 600 juta saya kena, sebulan 18 juta. Nah ini kan terjadi udah ada dari dulu nih. Nah makanya saya tuh bingung membaca data yang saya punya ini. Sistem pengawasan yang ada di Bapepti ini saya kira perlu dirombak total Pak, perlu dirombak total. Kami akan mengawal terus, terutama tadi sebelum Bapak ini ada yang berinvestasi Pak di DNA Pro ya, itu seorang tukang urut, dia mengharapkan dari investasi itu bisa untuk memenuhi kebutuhan ekonominya. Nah ini bagaimana masalah pengembalian dana ini juga harus kita kawal bersama Pak, DPR, Bapepti, dan juga pihak kepolisian dan lain sebagainya, karena kerugian sangat banyak sekali. Jangan sampai kayak saya udah rugi udah Pak, nggak balik Pak. Ini yang harus dikejar memang manajemennya. Kalau menurut pengakuan tadi para nasabah tadi, bahwa sekarang pihak manajemennya udah nggak bisa dikejar lagi karena buron. Nah ini harus ada solusi saya kira, dan juga perubahan yang signifikan dari Bapepti agar tidak ada lagi para korban-korban lainnya, dan juga teman-teman artis yang menjadi korban Pak. Ini masalah cryptocurrency saya juga khawatir ini. Khawatir mereka akan dijadikan tameng lagi untuk mempromosikan perusahaan-perusahaan
cryptocurrency itu agar orang pada masuk ke dalam commerce-nya. Nah kemudian nanti ketika orang sudah masuk, terus ya terjadilah hal-hal yang tidak diinginkan sehingga terjadi lagi kasus-kasus seperti yang kemarin-kemarin. Saya kira mungkin itu aja yang ingin saya sampaikan. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Tommy. Kita ke Pak Muslim, lalu nanti siap-siap Pak John Erizal. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Kepala Bapepti dan jajarannya. Saya terus terang Pak, hari ini bahkan baru 1 jam lalu Pak, ada yang banyak kebetulan yang telepon kita juga, ada yang kerugian 200.000 US dollar, ada yang 1 miliar, 2 miliar. Artinya apa? Ini hal-hal seperti mungkin dalam sejarah Indonesia terbesar kali ini Pak. Kalau kita lihat dengan keberadaan Bapepti ini kan jelas Pak, berkaitan dengan pengawasan perdagangan berjangka komoditi ya. Artinya memang kejadian-kejadian ini menjadi catatan buat Bapak ini dan jajaran Bapepti ini. Apakah ini kita biarkan terus Pak, sehingga korban masyarakatnya terus berjatuhan Pak? Saya juga kebetulan dapil saya Aceh Pak, ini juga terus masuk Pak, itu ratusan miliar Pak. Artinya apa? Kalau kita hitung-hitung kan luar biasa Pak, hitung mungkin udah sekian triliun ya. Tentu yang ingin saya dapat gambaran ini sejauh mana nih Bapepti dalam melakukan sosialisasi Pak, terkait dengan indikasi potensi dan peran aset kripto sebagai alternatif. Kita lihat ya, investasi yang menjadi perhatian masyarakat. Tentu juga kita berharap sejauh mana juga kerjasama yang dibangun antara Bapepti dengan otoritas lembaga keuangan lainnya. Ini penting saya pikir. Jadi sehingga kalau ini tidak dibangun, saya yakin tentu masyarakat terus yang akan jadi korban ya, termasuk juga pengetahuan masyarakat ya Indonesia terhadap dunia blockchain. Ini penting menurut saya ya kan. Yang kedua tentunya Pak Kepala Bapepti ini bagaimana bentuk sinergitas yang sudah dilakukan oleh Bapepti dengan lembaga keuangan lain ya, dengan maraknya aset kripto ya buatan anak bangsa. Tentu di sisi lain kita bisa lihat juga banyak sekali bukti pergerakan inovasi developer lokal dalam memanfaatkan teknologi blockchain ini. Kita tahu betul para developer lokal ini sudah melihat potensi yang besar ya dari market aset kripto dengan ekosistem. Kita lihat misalnya seperti NFT di sini, Devi, Gamevi dan lainnya ya. Namun di sisi lain juga kita lihat hal tersebut tidak diiringi dengan adanya tata kelola dan regulasi yang mumpuni, maka akan menjadi masalah bagi para user Pak atau konsumen. Di sini saya melihat persoalan regulasi Pak. Jangan sampai setelah kejadian Bapak baru sibuk-sibuk bikin regulasi, padahal ini korban terus berjatuhan. Dan saya yakin kejadian seperti robot trading, kripto ini kan sudah terjadi saya yakin beberapa tahun lalu juga dengan model yang berbeda. Ini saya yakin juga Bapepti menjadi langkah strategis ke depan ya. Apakah juga Bapepti atau pemerintah sudah melakukan literasi Pak digital terhadap para calon pembeli aset kripto? Kemudian sejauh mana verifikasi dilakukan oleh pemerintah? Kemudian model verifikasi seperti apa? Kalau kan kita tahu betul misalnya kan jelas nih robot trading, ada kripto. Apakah ini izin siapa yang mengeluarkan izin? Kan nggak mungkin mereka terus perdagangan bebas masyarakat tanpa ada izin. Mungkin bisa jelaskan siapa yang mengeluarkan izin ini. Terus terang Pak, kalau ini terus dibiarkan, paling pemerintah paling ngeblok ya kan. Tapi kan solusi buat masyarakat seperti apa? Seperti apa pengambilan anggarannya kepada masyarakat? Dan saya yakin ada yang mereka menyerah kan, sudah resiko katanya kan. Yang ketiga tentu saya melihat ini berdasarkan data diketahui bahwa market investasi aset kripto di Indonesia merupakan sebagai pasar potensial. Terlebih sudah ada lebih dari 11 juta investor dengan jumlah volume trading harian Pak. Tahun 2001 saya lihat datanya mencapai 859,4 triliun atau rata-rata 2,35 triliun per hari. Artinya apa? Ini bukan hal yang kecil. Coba bayangkan Pak, berapa? Hampir sepertiga APBN kita Pak. Ini menjadi catatan. Kemudian di sisi lain kita lihat investor ya juga sama dalam hal melakukan transaksi. Tentu ini seperti apa pengawasannya? Tentu oleh sebab itu bagaimana upaya pengawasan yang sudah dilakukan Bapepti Pak
dan KBI, kita tahu binary option dan robot trading ini ya, juga apakah dalam pengawasan Bapepti seperti apa. Kemudian proses pengawasan juga seperti apa. Tentu di sini banyak ditemukan semacam kendala yang pada akhirnya juga menghambat iklim daripada investasi kripto Indonesia kan, bahkan malah menjadi masalah bagi para konsumen. Tentu saya berharap Pak, tentu hampir semua saya bicara mengarah ke Bapepti. Artinya harus ada langkah-langkah konkret Pak hari ini. Sekarang korban sudah berjatuhan Pak, apa langkah dalam rangka pengembalian? Dan rata-rata saya yakin banyak sekali nggak kembali Pak. Apalagi ketika ini sudah diblok Pak. Bagaimana cara membuka ini? Ini tentu Pak, hari ini kita Komisi 6 DPR sebagai fungsi pengawasan, tentu kita akan membela kepentingan masyarakat Pak. Bapak juga sama pastikan akan membela kepentingan konsumen, masyarakat. Tapi apakah kita biarkan terus seperti ini Pak? Kalau tidak ada langkah-langkah, harusnya setiap pergerakan ketika bisnis robot trading, kripto, ini kan harus jauh-jauh hari dibaca oleh Bapepti. Kemana arahnya Pak? Kalau ini kita nggak baca, kita biarkan terus. Bahkan mungkin dari Bapepti sendiri juga seolah nggak mau tahu Pak. Jadi langkah-langkah ini harus dilakukan Pak. Artinya langkah antisipasi terhadap modus-modus yang dilakukan oleh pihak investor untuk mengeruk keuntungan sebesar-besarnya. Dan saya yakin negara yang terbesar Indonesia jadi korban, karena penduduk kita hampir 270 juta. Ini beberapa hal Pak, mudah-mudahan ini menjadi catatan penting buat Bapepti dan harus ada langkah-langkah konkret. Jadi sehingga korban yang hari ini sudah berjatuhan ini harus ada solusi pengembalian. Saya nggak paham seperti apa nih metode ini, apakah punya kebijakan dari Bapepti untuk melakukan penekanan ke pihak ketiga itu, jadi sehingga mereka juga bisa mengembalikan dana masyarakat. Dan yakin Pak, di Aceh itu ratusan miliar, perlu saya ingatkan kembali karena ini masuk terus WA ke saya hari ini Pak. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, silakan. Selanjutnya dari Pak Muslim. Terakhir ditutup sama Pak. Pak John. Baik, terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, pimpinan dan teman-teman Komisi 6, Bapak pimpinan Bapepti dan yang mendampingi. Saya melihat kita ini sering latahan. Apa yang terjadi di luar negeri ikut-ikutan. Model apa yang ada di luar kita ikut-ikutan. Gitu. Yang diikuti itu kita nggak mampu, Pak. Kita bentuk lembaga yang katanya akan menangani, tapi lembaga itu tidak efektif. Gitu. Kita tahu, Pak, Indonesia itu pasti menjadi sasaran empuk bagi mafia-mafia keuangan dunia. Karena apa? Kapasitas masyarakat kita itu rata-rata masih di bawah pengetahuannya dari masyarakat negara maju. Mereka pasti nyerang ke sini. Pengusaha-pengusaha yang dalam tanda petik disebutkan tadi, mereka berusaha terus how to create the money income atau income money-nya. Mereka nggak berusaha dalam arti mereka investasi dapat untung dan untungnya itu yang mereka nikmati, tidak, Pak. Semua penerimaan yang masuk mereka akan akalkan, diakali, kemudian itu akan mereka hitung dengan risiko yang mereka dapat. Katakanlah ada penegakan hukum, mereka hitung, Pak. Kalau dapatnya triliunan, mereka kena berapa tahun sekarang? 2, 3, 4 tahun, mereka masih kaya raya setelah itu. Pasti mereka pasang badan. Nah, anehnya, kok kita tiba-tiba gampang saja memberi izin terhadap produk-produk yang kita tidak punya benchmark, kita tidak punya studi tentang itu, kita tidak punya pengalaman tentang itu. Tadi yang disebut izin-izin yang dikeluarkan itu, apa dasarnya? Gitu. Ini bidang keuangan, kok Bapepti ngambil alih gitu. Akhirnya Bapak kena batunya. Waktu ngasih izin itu sudah tercatat nggak? Kalau risiko terjadi apa yang akan dilakukan? Saya minta izin seperti itu disampaikan pimpinan. Tolong secara tertulis sampaikan ke kita, izinnya bentuknya apa? Kajian apa yang sudah dilakukan? Bapak kenal Christine Lagarde nggak?
Bapak pimpinan? Saya tanya, kenal nggak? Loh, Bapak masuk di bidang keuangan tapi nggak kenal itu. Namanya Christine Madeleine Odette Lagarde, dulu Direktur Pelaksana IMF. Sekarang pimpinan Bank Sentral Eropa. Sebelumnya dia politisi, Pak. Dia juga pengacara. Pernah baca statement ini dia baru-baru ini? Saya tanya jawab, tolong jawab. Tolong izin pimpinan interaktif. Nah, gimana Bapak bisa ngikuti ini gitu loh? Statement-statement tokoh dunia aja Bapak nggak masuk. Saya ragu nih pimpinan kalau Bapak ini diteruskan. Saya sepakat tadi Pak Aryo Bimo menyeletuk tadi itu. Seletukan Pak Aryo Bimo itu tajam, Pak. Lidahnya itu kalau bahasa itu sakti, asin. Enggak, itu aja Bapak nggak tahu. Dia nyampaikan bahwa kripto bisnis, kripto transaksi itu harus dianalisa lebih dalam dan dibuat aturan-aturan yang baku. Dia ngomong begitu. Kok sekarang Bapak ngajukan hal-hal seperti ini? Bapak harus kaji, kejar itu informasi kemana gitu kan, terbang ke sana, minta pandangan-pandangan itu, baru ngasih izin. Kalau hal begitu nggak dilakukan, hanya berdasarkan info-info dan lobby-lobby yang disampaikan oleh saudara kita Sitorus tadi, wah ini jebol negara ini, Pak. Kita ini sasaran empuk, Pak. Secara kultural, kita ini kan hidup berkomunitas, berkelompok. Kalau satu kelompok itu tokohnya atau yang dianggap panutan masuk ke satu wilayah, yang lain pengen ikut. Misalnya tadi ada artis kita, dia ikut menjadi influencer, semua ikut nanti. Oh ini artis yang lalu, yang dia senang, dia ikut. Mereka nggak tahu itu apa. Nah ujungnya bapak-bapak diminta pengembalian. Mereka datang ke kita. Bapak mau kembaliin pakai apa gitu loh. Di izin itu Bapak punya kekuatan nggak? Ini saya sampaikan Pak, di undang-undang sampai sekarang itu yang boleh menerima dana masyarakat dan menyalurkan ke masyarakat baru hanya satu lembaga Pak. Di luar itu nggak ada yang boleh. Ini semua sudah melanggar undang-undang yang ada. Nanti coba perdalam itu. Itu hanya bank. Kenapa bank boleh? Bank itu requirement ada aturannya jelas. Pertama, modal di store-nya tinggi, Pak. Kemudian, pengurusnya itu ada tingkatan-tingkatan requirement yang tertentu. Nggak bisa tiba-tiba jadi direktur bank, gitu. Misalnya kami dari politisi tiba-tiba jadi dirut bank, nggak bisa. Ada standar pendidikan yang harus dilalui. Nah, sekarang ada orang, tadi disebut, mereka juga mengkolek dana-dana. Nah, Bapak ngontrolnya pakai apa? Waktu mau tanda tangan izin itu, perhatikan Pak, ini jadi korban nggak rakyat Indonesia kan? Hati Bapak harus muncul itu dulu. Jangan tadi yang disampaikan fakta-fakta bahwa ini ada lobby dan seterusnya. Terus izin dikasihkan, setelah bermasalah, kami kan ngasih izin. Pelakunya mereka gitu. Nggak bisa begitu. Harus ada dikejar izin-izin itu bagaimana tindak lanjut kalau masalah terjadi. Sepanjang Bapak tidak punya aturan-aturan mengatasi masalah yang terjadi, Bapak jangan kasih izinnya gitu. Saya rasa pimpinan ini perlu ditinjau ulang soal keberadaan Bapepti. Saya mungkin berharap kita harus bahas khusus. Ini harus terus atau stop. Ini serius Pak. Saya secara pribadi dan teman-teman Komisi 6 tidak mau dengar rakyat Indonesia ditipu-tipu mafia keuangan itu lagi. Dan itu perannya ada di bapak-bapak gitu loh. Pak, di dunia orang sengsara, nanti bapak-bapak ngasih izin itu ditanya nanti Pak di akhirat. Bapak mau jawab apa gitu loh. Tolong deh ini, saya sentuh nurani bapak-bapak yang punya kewenangan itu. Mereka itu selalu mengkritik bagaimana dana masuk, dana masuk, dana masuk. Bapak mungkin paling mengerti Ponzi scheme yang sekarang merajalela. Kalau mereka menjanjikan keuntungan di atas yang wajar, itu udah pasti Ponzi, Pak. Pakai apa mereka mau membalikin? Mau bisnis apa? Yang untung 10-15% aja yang normal sekarang susah. Dan kita lihat juga keuntungan-keuntungan di luar negeri juga susah.
Semua masuk ke spekulasi. Spekulasi juga punya kondisi-kondisi yang sangat parah sekarang. Jadi saya berharap, ini pimpinan saya agak serius, ini kita betul harus kaji betul. Jangan sampai ke depan kita nggak bisa banyak berharap bahwa bisa mengembalikan. Saya yakin 1000% saya yakin. Nanti ujungnya minta kita memberi PMN lagi. Kalau kaitan itu dengan badan usaha negara, kita harus ambil lagi dana-dana pajak yang dibayar oleh masyarakat dengan susah payah untuk mengembalikan karena kesalahan perizinan yang diberikan. Demikian pimpinan, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, makasih Pak John. Saya rasa tadi betul yang dibilang Pak John soal bank yang memang highly regulated, beda dengan ini. Dan juga koperasi juga itu banyak sekali masalah. Kita lanjut ke ini, ke virtual. Apa ada? Pimpinan. Siapa itu? Pak Hakim. Ya, oke. Singkat Pak ya, kita jam 2 mau rapat sama ini, main ID. Insya Allah kalau saya singkat pimpinan. Terima kasih. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pimpinan dan anggota komisi 6 hadir secara fisik maupun secara virtual. Yang saya hormati Pak PLT Kepala Bapepti beserta seluruh rekan-rekan Bapepti yang hadir pada kesempatan rapat pada siang hari ini. Nah, tadi saya sempat tidak mengikuti. Tadi interaktif Pak siapa tadi Pak? Namanya Pak? Siapa namanya? Pak Didit. Pak Didit, beliau Irjen di Kemendak. Oh, Irjen di Kemendak. Nah, oke. Nah, tadi ketika mengikuti awal bahasan daripada Pak Didit, wah optimis nih Pak, kita mau dijadikan negara yang bisa menerbitkan acuan harga CPO dan lain-lain sebagainya kan. Tetapi ketika penjelasan dari teman-teman lebih dalam, pendalaman apa yang disampaikan sama teman-teman ini, jujur dari saya ada sedikit keraguan. Bahkan tadi ketika senior saya Pak Joni Rizal yang barusan Kapolsi saya menyampaikan, kenal nggak Pak kira-kira dengan tokoh keuangan dunia, namun ternyata disampaikan oleh Pak Didit tidak kenal. Nah, mumpung masih PLT Pak Didit, nah itu kalau memang ternyata ini kan apa yang disampaikan sama teman-teman ini tugasnya Bapepti ini sangat berat Pak sekarang Pak. Kementerian Perdagangan kemarin udah pusing ngurusi minyak goreng, sekarang di Bapepti ini banyak sekali masalahnya, mulai dari robot trading, kemudian bursa kripto, belum lagi nanti masuk ke dalam forex. Nah, kira-kira Pak kalau memang dirasa keberadaan Bapepti ini perlu dan Pak Didit yakin untuk mengepalai menjadi kepala Bapepti, ya diteruskan. Kalau kira-kira memang dirasa ragu, nanti bisa disampaikan ke Pak Menterinya langsung. Dan yang pertama Pak yang ingin saya sampaikan, nah kalau dirasa dari Pak Didit ini memang yakin dan optimis untuk mengepalai sebagai kepala Bapepti, itu ya Komisi 6 mendorong supaya Pak Didit segera definitif, bukan PLT. Karena ketika kemarin saya sempat menyuarakan berkaitan dengan binary option kemudian berlanjut kepada robot trading, itu ternyata Bapeptinya kepalanya masih PLT. Akhirnya semerawutnya ini bergulir terus Pak. Saya nggak tahu kalau PLT ini udah mempunyai kewenangan sejauh apa dan bisa berperan sebagai seperti bagaimana kan, tapi saya rasa kalau masih PLT ini juga belum bisa maksimal perannya. Maka dari itu Pak, kalau dirasa Pak Didit ini yakin dan optimis untuk mengepalai Bapepti, ya Komisi 6 mendukung agar supaya segera definitif. Jadi semerawut yang ada di ranahnya Bapepti ini mudah-mudahan bisa diurai dengan lebih maksimal. Itu pertama. Kemudian yang kedua Pak, ini berkaitan dengan regulasinya serba abu-abu. Untuk yang kedua ini, yang pertama saya ingin menyampaikan berkaitan dengan robot trading Pak. Jadi banyak tadi teman-teman menyampaikan mulai dari awal pendalaman sampai dengan sebelum dengan saya. Saya pun minggu lalu juga menerima audiensi secara virtual. Itu ada gabungan daripada member-member salah satu robot trading. Mereka menyampaikan keluh kesahnya. Saya pun juga mendapatkan masukan dari media sosial saya tentang korban-korban daripada robot trading ini. Nah, tetapi saya memang memahami ini ada kekosongan regulasi yang belum bisa diatasi. Nah, dari Bapepti sendiri sudah berusaha memilah mana yang benar-benar ini aktivitasnya trading, mana yang bukan. Akan tapi sampai dengan sekarang ini masih belum ada kejelasan. Jadi baik,
ada beberapa yang udah beraktivitas lama itu juga kena sikat. Ada yang baru mulai tapi tidak ada indikasi ponzinya, itu juga kena sikat. Nah, seperti apa nih? Seperti dipukul rata semuanya, Pak, sama Kementerian Perdagangan. Bahkan tadi disampaikan juga dari Bapepti yang ngeluarkan izin, dari Kementerian Perdagangan ngeluarkan izin. Nah, ini kan menjadi hal yang cukup unik. Nah, sedangkan yang dirugikan di sini bukan Kementerian Perdagangan, Pak. Yang dirugikan di sini masyarakat kita. Tadi pendalaman secara teknis sudah disampaikan panjang lebar oleh teman-teman, tetapi yang ingin saya tanyakan, timeline dari Bapak kira-kira bisa menyelesaikan persoalan ini itu kapan, Pak? Karena memang ranahnya ini di Bapepti. Memang proses hukum nanti di ranah penegak hukum, tetapi hulunya ini kan di Bapepti, Pak. Jangan sampai seperti yang disampaikan teman-teman tadi, apabila sudah masuk di ranah penegak hukum, Bapepti lepas tangan. Padahal yang ini kan domainnya Bapepti, perdagangan berjangka ini. Nah, saya ingin tanyakan kapan kira-kira nih, Pak. Jadi biar kalau memang bisa dipastikan mana yang di situ terindikasi ada skema ponzinya, ya yang kita selamatkan uang masyarakat kita. Yang memang kalau di situ bukan ponzi, ya kan, coba dilengkapi sini-sini dan dikembalikan terlebih dahulu dana masyarakat. Itu, Pak, yang pertama untuk robot trading. Kemudian yang kedua, Pak, berkaitan dengan cryptocurrency. Kripto ini kan nggak ada underlying-nya, Pak. Underlying asetnya nggak ada. Semua bebas. Mulai bikin tokennya di Afrika, nanti perdagangan di sini dan sebagainya itu bebas. Dan masyarakat kita literasinya belum siap di situ. Akan tetapi jenengan sebagai regulator di situ harus menyiapkan, jangan sampai ketinggalan. Karena betul apa yang seperti disampaikan Pak John tadi, jangan sampai yang udah pinter-pinter dari luar bikin gimmick, bikin skema untuk ngeruk, ya kan? Apa ngeruk itu apa? Mencuri uang-uang daripada masyarakat kita. Lawang pasar modal yang perusahaan jelas-jelas ada underlying asetnya, itu aja dipagari, ada OJK, ada BEI, ada KSEI. Lah ini yang nggak ada underlying aja, regulatornya masih terlambat. Dan saya nyuwun sewu, Pak. Ya mudah-mudahan Pak Didit paham di sini. Nah, untuk kripto ini segera Pak, segera. Jangan sampai kejadian-kejadian yang polrak dana dari masyarakat itu terjadi kembali, Pak. Karena ya bahaya sekali kalau sampai terjadi seperti ini terus-terusan, Pak. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, Pak, masukan daripada audiensi kemarin, selain berkaitan dengan pengembalian dana itu, juga masyarakat ini membutuhkan kepastian daripada aspek legal daripada kasus ini, Pak. Jadi sudah sampai sejauh mana, perkembangannya seperti apa, dan jangan sampai digantung. Memang ini juga domainnya penegak hukum, tapi nggak ada salahnya dari Bapepti juga berinisiatif untuk menyampaikan ke masyarakat. Jadi tidak melulu disalahkan. Kira-kira 3 poin itu pimpinan yang dapat saya sampaikan. Yang pertama berkaitan dengan robot trading, yang kedua berkaitan dengan cryptocurrency, dan yang ketiga berkaitan dengan kepastian hukum. Kemudian yang terakhir tadi seperti yang saya sampaikan di awal, ini tugas yang berat, Pak, menjadi kepala Bapepti. Prinsipnya kalau memang Bapak siap dan optimis, kita mendukung agar supaya definitif. Kalau memang dirasa ragu, kalau memang dirasa ini tugas terlalu berat, disampaikan saja ke Kementerian Perdagangan. Kira-kira itu poin-poin dapat saya sampaikan. Insya Allah, Pak, mudah-mudahan masalah-masalah ini dapat kita uraikan bersama dan kedepannya permasalahan bisa segera terselesaikan. Terima kasih, Pak Didit. Sukses selalu untuk Bapepti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kalau Pak Irjen malah doanya jangan definitif kali ya. Dari Irjen ke kepala Bapepti. Makanya itu kita tanyakan, karena berat banget ini. Wah, bidang masalah. Oke, ada lagi yang virtual? Nggak ada? Nggak ada ya? Kita ke Pak Arya Bima, ke meja pimpinan. Terima kasih Pak Martin, pimpinan Komisi 6 yang memimpin rapat pada siang hari ini, dan terima kasih kawan-kawan anggota Komisi 6 yang mengikuti rapat sampai siang hari ini, dan Kepala Bapepti PLT. Tadi saya mengusulkan, walaupun itu sekedar celometan, bagaimana kita akan meminta kepada Menteri Perdagangan untuk membekukan sementara ya Bapepti agar
dapat melakukan audit kinerja menyeluruh terhadap sistemnya, regulasinya, dan mungkin juga sumber daya manusianya. Ini bukan tanpa alasan, ya. Bagaimana ada perbaikan yang menyeluruh dan mendasar terhadap semua hal yang terkait dengan Bapepti. Nah, selama dibekukan itu gambaran saya, karena juga usulan. Nah, Kementerian Perdagangan dapat bagaimana mengambil skenario-skenario untuk memastikan pelayanan terhadap masyarakat dan mengembalikan ruh dari tujuan kita dulu mengesahkan membuat undang-undang Bapepti, Pak. Ya, ini ada yang melenceng ini, bahkan ada yang justru berlawanan tuh, Pak. Itu, Pak. Jadi dari apa yang disampaikan oleh kawan-kawan, yang para nasabah ini kan ada defisit akses, Pak. Kita ini kan diminta untuk menjembatani akses yang tertutup yang tadi dikatakan oleh beberapa kawan tidak bisa lagi dia membereskan persoalan-persoalan itu. Nah, sebenarnya di sini ini clearing house sebenarnya, clearing house, ya kan, rakyat, ya, kemudian regulator, dan juga sebagai pelaksana regulasi berbagai PT-PT yang tadi disebutkan. Ini defisit minus, bingung rakyat, ya, kemana dia selesaikan. Nah, kita ini ditunjuk di sini itu untuk menutup defisit itu, yang akhirnya kita juga nggak bisa menyelesaikan itu. Bapepti sendiri pada saat menjawab dia akan masuk dalam posisi operator atau regulator, saya kurang tahu persis, tapi intinya seolah-olah kewenangan itu sudah tidak di wilayah dari Bapepti pada saat terjadi berbagai persoalan yang ada. Nah, saya akan kembali dulu, Pak. Di dalam ruangan ini Undang-Undang Perdagangan, Undang-Undang Perindustrian, Undang-Undang Risiko Gudang, Undang-Undang Lembaga Keuangan Mikro, Undang-Undang Koperasi, Undang-Undang Bapepti itu kita buat, Pak. Yang waktu itu kita ingin bagaimana undang-undang yang kita buat itu terkait dengan komoditas dapat menghasilkan suatu ketersediaan suplai komoditas dan juga bisa menghasilkan stabilitas harga komoditas yang di Indonesia ini, khususnya masyarakat, yang secara transparan, ya kan, akuntabel, bisa dilihat sehingga produsen dan konsumen itu mengerti betul hal-hal yang terkait dengan berbagai komoditas yang ada di Indonesia. Kalau saya menanam jagung kira-kira 100 hektar, saya sudah tahu bahwa pasar jagung yang dibutuhkan di dalam bursa komoditas sudah dengan usernya, maka 3 bulan ke depan, 4 bulan depan, jagung saya ini akan dibeli siapa? Yang sudah ada yang namanya clearing house antara supply dan demand. Nah, dari mana itu bisa dilaksanakan? Itu kita buat dengan peraturan dan perundang-undangan yang namanya perdagangan komoditas sebagai landasan satu sistem perdagangan komoditas di Indonesia itu, Pak. Ya, itu seperti dalam hal yang terkait juga. Oh, kalau gitu kita butuh undang-undang resi gudang, ya kan? Undang-undang nomor 10 dan undang nomor 11 tahun 2011 yang mengatur perdagangan komoditas dan pembentukan harga, ya, price discovery. Jadi waktu itu kita minta dengan adanya undang-undang resi gudang, ada undang yang diresi gudangkan dan undang-undang yang dimiliki Departemen Perdagangan, yang dimiliki Bulog, yang dimiliki Sang Yang Sri, yang dimiliki Pertani, yang dimiliki ini swasta bisa
meresi gudangkan dengan standarisasi undang-undang yang kita buat, supaya gudang-gudang itulah yang nanti akan sebagai tempat untuk menempatkan komoditas-komoditas ini. Dan kita juga mengerti berapa kebutuhan-kebutuhan komoditas itu yang nantinya akan bisa ditemukan namanya indeks komoditas nasional, yang itu nanti juga akan bisa menjadi acuan indeks komoditas dunia. Kan itu, Pak. Lah kalau sudah jadi resi gimana? Apa ke Bank Himbara, apa ke BPR? Masih kurang lagi, kita buat undang-undang koperasi, yaitu simpan pinjam yang dibadan hukumkan untuk bisa ya, menerima resi yang oleh para petani, oleh para pemilik komoditas itu untuk mendapatkan resi yang bisa diuangkan dulu dengan 30%, 20%, sehingga para petani ini, para pemilik komoditas ini bisa menjadi price maker, bukan price taker, yang orang tidak ngerti ini mau nandur berambang itu berapa, kopi berapa, jagung berapa, tidak ngerti. Harga setelah nanti panen itu tidak ngerti. Maka undang-undang komoditas adalah memberikan kepastian harga di saat petani jagung ini menanam, harga kopi untuk 3 bulan ke depan, harga kopi untuk 6 bulan ke depan, bahkan the future trading bisa dilakukan pada saat petani ini menanam, karena buyer dan usernya sudah terlihat di dalam clearing house bursa komoditas ini, Pak. Ini yang sebenarnya dulu kita pikirkan bagaimana hal yang mengatur tentang perdagangan komoditas itu ada mekanisme melindungi nilai serta pergudangan untuk menjamin ketersediaan ya, secara distributif, tersebar dan teratur efisien di seluruh Indonesia. Makanya ada tol laut, makanya kita bikin pelabuhan-pelabuhan ya, maka kita subsidi ya kan transportasi komoditas oleh pemerintah, sehingga dari Aceh bawa apa dibawa ke wilayah timur, dari timur bawa apa. Inilah yang sebenarnya kita impikan, dan kita masih punya satu utang lagi, yaitu undang-undang pos logistik nasional. Ini masih kita buat, gitu Pak. Gambarnya begitu. Nah, selama ini peraturan undang-undang perdagangan tersebut atau undang-undang Bapepti tidak diimplementasikan secara baik, tidak terimplementasi secara baik sesuai dengan naskah akademiknya, Pak. Ya. Sehingga kita akhirnya tidak ngerti komoditas sebesar Indonesia ini, seluas Indonesia ini, kita tidak memiliki hal yang namanya pembentukan mekanisme pembentukan harga komoditas, Pak. Yang Bapak tentukan pakai bayang-bayang imajiner. Maka permainan disinilah bandit-bandit untuk memainkan implementasi undang-undang Bapepti ini nggak karu-karuan, Pak. Munculnya adalah manusia-manusia yang dirugikan, dan itu butuh DPR, Pak. Dia nggak bisa akses ke Bapak, nggak bisa masuk ke Bapepti, apalagi ke PT-PT perdagangan berjangka itu yang setiap hari saya doa di WA untuk diajak ngopi, untuk bisa bicara. Dia nggak ngerti urusan DPR kan itu. Nah, tidak adanya mekanisme pasar komoditas yang menghasilkan perdagangan yang secara efisien, sehingga kita pun juga kadang tidak bisa akhirnya mencukupi kebutuhan nasional dengan 270 juta ini. Nah, panja komoditas akan mengarah ke situ, Pak. Kita akan kembalikan ke roh yang sebenarnya, bahwa kemudian di situ ada bursa, bahwa di situ kemudian ada yang namanya perdagangan berjangka, itu sebagai akibat, sebagai sesuatu yang kalau ada kacang merah, kacang merahnya ada di gudang mana ada. Nah, apalagi kalau dibarengi dengan undang-undang pos logistik nasional yang kita akan minta kantor pos, yang setiap kantor pos di kecamatan itu sebagai dissenting opini untuk ketersediaan tanaman-tanaman itu benar nggak itu nanti akan ditanam dan akan panen dalam tahun sekian dan bulan sekian. Intinya bahwa hal yang kita perlukan adalah bagaimana ketersediaan komoditas dan harga yang itu betul-betul merupakan kebijakan pemerintah berupa penetapan harga
dan alokasi, ya, yang tentunya alokasi barang di mana itu cetha, Pak. Bahkan di pelabuhan mana itu ada, dan gudangnya ada. Kita sudah ada bagaimana Bapak mensertifikasi gudang, kalau nggak salah ada di dalam pasal Undang-Undang Perdagangan. Ya. Di situ ada baru dalam hal terkait kebutuhan pokok dan barang penting lainnya, pemerintah dapat melakukan ekspor dan impor dengan memperhatikan harga di tingkat konsumen dan produsen dengan menunjuk salah satu badan usaha. Itu baru bunyi, Pak. Itu, Pak. Ya. Ini yang saya maksudkan, bahwa jangan kemudian ini dampak atau ekses. Menurut saya ekses dari Undang-Undang Bapepti. Bukan produk. Produk adalah hal yang saya sampaikan tadi. Ya. Kita ingin ada ketersediaan basis informasi yang efisien dari mekanisme pasar yang berjalan dengan suplai dan dagangnya soal informasi, Pak. Informasi itu ada di tangan Bapak. Jadi petani maupun industriawan itu tahu ini harga kakao, harga sawit, harga teh, harga komoditas perkebunan itu apa, sampai kalau perlu masuk ke harga timah, harga boksit, harga emas, sampai harga batu bara dan yang lain-lainnya. Ini yang perlu kami sampaikan. Harga dan kesediaan barang tentunya akan dihasilkan oleh kebijakan pemerintah yang dalam ini adalah Bapepti. Maka bagaimana pembentukan harga komoditas di Indonesia dan mengatur perdagangan komoditas itu Bapak rumuskan kembali. Kita Komisi 6 bikin panja komoditas dan kita ingin sesuatu yang pasti, ketersediaan barang ini berapa dan ada di mana dan harus dibawa kemana dengan sistem clearing house yang menggunakan sistem digital dan elektronik saat ini, yang itu sudah memenuhi prasyarat untuk saat ini. Bapak feeding ke kita, Pak, mimpi Bapak itu nggak realistis karena masih butuh aturan ini, Pak. Pak, ada overlapping bahkan bertabrakan dengan peraturan Undang-Undang Resi Gudang, Undang-Undang Perdagangan Keuangan Mikro, dengan Undang-Undang Perdagangan, dengan Undang-Undang Pangan. Ini Pak tabrakannya, Pak. Kasih feeding ke kita. Ya, kita ini kan nggak terlalu pinter-pinter amat, bahkan nggak ngerti. Tapi yang penting saya bisa tahu di mana saya harus bertanya mengenai hal-hal yang terkait dengan integrasi yang ada. Demikian yang saya sampaikan. Kalau ini kemudian melenceng menjadi sesuatu yang akhirnya menjadi malapetaka buat masyarakat, dan faktanya kita ngurusi minyak goreng aja nggak selesai-selesai, karena nggak ada satu sistem informasi yang transparan, Pak. Pabrik minyak goreng di mana sih? Selain yang 6 besar, berapa sih produksinya, berapa sih CPU-nya, ya, berapa sih menentukan harga indeks komoditas CPO nasional, Pak. Jangan ngacu sawit. Kemarin Pak PTP 7 kita tanya sebenarnya berapa lu produksi? 7.000, Pak. Tapi kalau saya konekkan dengan harga sawit internasional, tingkat cost produksinya bisa sampai 18.000 harga ekuivalen baru dengan CPO internasional 21. Tapi setelah PTPN punya bisa 7.000, Pak. Karena itu pakai indeks dalam tanda petik harga CPO nasional. Ini Pak maksudnya. Mari legacy yang kita tinggalkan, yang kemarin-kemarin ekses ini kita serahkan saja pada aparat, dan masalah baliknya duit itu seperti apa kita kembalikan ke ruh sebenarnya apa yang menghambat akhirnya sampai hari ini kita tidak punya sistem perdagangan komoditas nasional yang transparan dan akuntabel yang menjamin petani itu atau penambang itu mempunyai tingkat harga yang pasti. Kemudian demand pun juga bingung. Yang namanya pabrik coklat, pabrik teh, datang ke petani, Pak, langsung bawa brokernya itu, dan harganya mau dibeli berapa ya tergantung mereka yang datang itu. Acuannya mana nggak ngerti, Pak, dengan bentangan komoditas yang kita miliki ini. Saya kira itu pimpinan beberapa masukan yang perlu kami sampaikan, sehingga ke depan ini pelajaran yang sangat bagus. Apakah
besok kita bawa ke rapat Komite Perdagangan untuk mengevaluasi lagi bangunan hukumnya seperti apa, fakta hukumnya seperti apa, kita kembalikan ruhnya kembali, undang-undang itu sebenarnya oleh siapa, melayani kepentingan siapa dan untuk siapa dalam skala nasional, baik itu pemerintah maupun rakyat. Maka monggo dievaluasi lagi apakah dibuka sementara ataukah apa dievaluasi sementara. Yang jelas saat ini lebih banyak ekses negatifnya daripada positifnya. Demikian yang kami sampaikan. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, makasih Pak Bimo. Sebelum saya kembalikan ke Pak PLT Kepala Bapepti, saya ada komentar sedikit Pak, karena kebetulan rapat terakhir dengan Kepala Bapepti yang sebelumnya di Komisi 6 ini, saya juga pimpinannya. Jadi saya rasa saya punya kewajiban moral juga untuk memastikan hasil-hasil rapat yang tertuang dalam kesimpulan itu ada progresnya. Nah, yang saya lihat dari paparan Bapak, memang Bapak baru PLT, tetapi saya rasa Bapeptinya kan lembaga yang memang sudah ada gitu ya, siapapun kepalanya. Nah, hampir tidak ada yang baru atau perkembangan yang sudah dilakukan pasca rapat kita yang lalu dengan Pak Wisnu ketika itu. Nah, karena itu saya tadi mengambil kesimpulan rapat yang kemarin nih Pak, karena di sini saya lihat sudah cukup lengkap, dan saya rasa saya tidak mau rapat lagi kita itu lagi dibahas lagi, nggak ada kemajuan. Nah, jadi ini ada 3 hal saya pikir yang cukup yang harusnya sudah ada progres. Khususnya ini ada 2 ya, kalau koordinasi dengan Kementerian Lembaga Penegak Hukum saya rasa sudah dilakukan. 2 ini ya Pak ya, Pak Didit ya. Komisi 6 DPR RI meminta Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Bapepti bekerja sama dengan Ditjen Perdagangan Dalam Negeri untuk lebih meningkatkan pengawasan dan pengamatan terhadap modus-modus baru yang sedang berkembang, membangun call center sebagai tempat pengaduan masyarakat, dan memberikan sanksi yang tegas terhadap penyelewengan yang terjadi, termasuk pelarangan penjualan langsung direct selling dalam marketplace. Jadi sebenarnya kalau tadi diusulkan oleh kawan-kawan ada call center, itu kesimpulan rapat kita yang lalu. Nah, jadi saya nanti minta izin kepada teman-teman, kesimpulan rapat ini kita buat lagi kesimpulan, tapi kita buat kapan dia itu harus terjadi. Nanti silakan Bapak jawab, berapa lama Bapak siap membuat call center itu, dan itu kita buat dalam kesimpulan rapat hari ini. Sehingga jangan nanti kita rapat lagi sama Bapepti masih ngomong gitu, call centernya juga belum ada. Gitu saya rasa ya. Nah, yang kedua nih Pak, terkait dengan kekosongan regulasi ini sudah ada juga dalam kesimpulan kita. Komisi 6 DPR RI meminta Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Bapepti untuk melakukan penguatan regulasi terkait dengan digital trading seperti robot trading dan aset kripto, perlindungan investor, garing pelanggan aset kripto dalam bursa fisik aset kripto, dan regulasi tentang penasehat berjangka serta bursa aset kripto. Jadi ini waktu itu udah kita bahas nih, ya kan? Nah, jadi ini nanti juga saya minta kesepakatan kita juga. Ini juga kita buat kesimpulan lagi. Kalau ada yang kurang mungkin poinnya kita tambahkan. Nah, kita minta juga kapan, mungkin bertahap, apa dulu yang udah siap dalam berapa hari ke depan, 30 hari kah, 15 hari kah, ya kita sepakati bersama gitu loh. Jadi nanti kita rapat lagi, paling tidak sudah ada regulasi apa yang sudah ada, jadi kita nanti bisa bahas hal lain gitu ya. Karena kalau enggak, saya lihat nanti Bapak rapat di sini paparannya kira-kira gini-gini lagi aja Pak, kekurangannya ini, tidak bisa ini, masih ada kosong ini. Nah, jadi kita nggak ada kemajuan, percuma kita rapat kalau tidak ada kemajuan. Saya pikir itu dari saya, Pak Didit ya. Jadi nanti kita bahas di kesimpulan seperti apa kalimatnya. Saya kembalikan ke Pak Didit untuk menjawab.
Terima kasih pimpinan. Nanti saya mohon izin jawaban detail akan kami sampaikan secara tertulis, kira-kira mungkin waktunya 1 minggu yang secara tertulis ya, yang detailnya. Izin pimpinan, Pak, mungkin yang masalah terkait dengan bagaimana kita mengejar pengembalian dana nasabah ini, Pak, ini mungkin Bapak perlu jawab. Walaupun tadi di paparan Bapak sampaikan bahwa Bapepti itu tidak punya Ya. tadi saya catat itu tidak punya wewenang ya untuk terkait dengan mediasi antar perusahaan dengan nasabah karena tidak memiliki payung hukum gitu. Itu kan seperti cuci tangan, Pak. Tapi paling tidak sebagai sesama warga negara Indonesia, Bapak sebagai pemilik kebijakan ya, Bapak mohon jawab itu secara detail. Terima kasih. Itu usul saya pimpinan terkait dengan pengembalian dana nasabah. Terima kasih. Baik, terima kasih, saya lanjutkan. Kalau begitu ada 4 hal yang ingin saya sampaikan dulu secara lisan, tapi yang nanti detailnya akan saya sampaikan secara tertulis. Yang pertama, tadi ada beberapa hal yang kaitannya dengan masalah integritas Bapepti. Sebagai Irjen, saya akan langsung menangani. Untuk itu mohon masukan-masukannya. Ya, jadi sebetulnya kami sebagai Irjen sudah ada beberapa hal yang kami kerjakan dengan Bapepti, tapi jika memang masih ada terutama yang terkait dengan integritas, ya saya bukan hanya sebagai PLT Kepala Bapepti, tapi sebagai Irjen saya akan segera menindaklanjuti itu jika ada kaitannya dengan integritas, ya, pelanggaran integritas dan sebagainya. Itu yang pertama. Yang kedua, betul sekali Pak Aryo Bimo, ya. Jadi evaluasi Itjen atas Bapepti itu kira-kira bunyinya seperti ini. Bapepti itu mengerjakan banyak hal kecuali tujuan utama pendirian Bapepti. Itu. Tujuan utama pendirian Bapepti adalah menjadikan bursa yang mampu nanti mewujudkan harga acuan komoditas. Itu kan nasional, ya kan? Itu, tapi kita belum bisa seperti itu. Akibatnya kemarin kita ribut CPO, kita nggak punya data, Pak, ya kan? Kita acuan CPO-nya kita lihat Malaysia dan sebagainya, ya kan? Karet, kita penghasil utama karet dunia, CPO dunia, tidak, acuannya bukan di kita. Kopi dan sebagainya. Tujuan utama pendirian Bapepti adalah itu, nanti dilengkapi dengan resi gudang, kan gitu kan. Tetapi sekarang justru yang banyak dikerjakan Bapepti adalah SPA, sistem perdagangan alternatif, ya, tidak ada underlying asetnya. Yang istilah kami yang ada underlying aset, yang komoditas itu transaksinya hanya sekitar 10% volumenya, 90% adalah non komoditas. Itu hasil evaluasi Itjen, Pak. Dan saya tadi di rencana kerja saya, yang pertama kali akan saya kerjakan yaitu, ya kan? Jadi bursa beneran, gitu kan? Tidak akan bisa seketika, Pak, ya kan? Kalau di ini saya kira-kira itu butuh 2-3 tahun, Pak. Sekarang sama sekali enggak kok, Pak. Ini kita bikin dari awal lagi, ya kan? Memang belum kita kerjakan. Izin pimpinan, kalau 2 tahun, siapa yang mau dagang di sini nanti di komoditas? Yakin 2 tahun jadi? Secara jujur nih, ini kan 0. Bursa komoditi kan 0. Sekarang yang sudah jalan itu timah, tapi sedikit, Pak. Kecil sekali, Ya, Pak. betul, Pak. Sangat tidak signifikan. Bursa Betul. komoditasnya sangat tidak signifikan. Jadi kalau 2 tahun bursanya ada nih, transaksinya ada enggak di sini? Ya, nanti jangan seperti katakan bursa efek yang ada di Pakistan. Hanya ada dulu ya, hanya ada 2 saham, yaitu saham kereta api dan saham besi. Itu transaksinya cuma Senin pagi dan Kamis pagi. Itu nanti tolong Itu namanya berikan time frame. Kalau di dapil saya namanya pasar Senin Kemis. Iya, Pak, betul. Justru itu intinya adalah saya tidak bisa menjanjikan itu seketika jadi, Pak. Ya kan? Karena ini butuh waktu.
ya kan? Ini butuh waktu. Dan kalau kapannya menurut saya 2 tahun itu memang sudah cepat sekali, tapi juga terus terang saya agak-agak ragu. Butuh waktu, tapi yang penting Pak, kira-kira aturan atau undang-undang apa yang masih dibutuhkan, kasih tahu kami. Yang Baiklah. penting indeks harga komoditas nasional dengan bursa nasional itu bisa segera terwujud. Iya Pak. Jadi bayangan saya Ada sistem undang-undang elektronik juga. Ya, Perdagangan elektronik. bayangan saya nanti ada kewajiban bagi misalnya pedagang CPO itu masuk bursa dulu misalnya seperti itu, ya kan? Pedagang karet itu masuk bursa dulu. Nah, itu nanti akan kita atur. Bayangan saya kira-kira seperti itu. Nah, tentu berarti kami harus ngobrol dengan Kementerian BUMN yang punya komoditas-komoditas itu kan, ngobrol dengan yang lainnya, dengan OJK dan sebagainya. Gitu Pak. Jadi intinya tidak cepat, tapi saya ingin mengerjakan itu karena justru tujuan utama pendirian Bapepti itu belum dikerjakan. Gitu. Ya jadi Sedikit pimpinan. Pak, ini kita negara sebesar ini dengan jumlah komoditas terbanyak mungkin juga di Asia ya. Filipina kan punya Pak, Vietnam punya, Jepang punya, Thailand punya, Cina punya, Malaysia punya. Sebagai percontohan saja pimpinan, ya, yang tidak punya kita Pak, hanya mengacu pada indeks harga komoditas dunia aja. Baik, tapi saya rasa gini Pak Bimo ya, karena kita punya panja komoditas yang sekarang Pak Bimo pimpin, dan topik rapat kita hari ini kan spesifik terkait dengan trading robot trading ini. Jadi nanti yang ide Bapak itu saya tadi apresiasi, saya dukung bahwa itu kita harus fokus mengembalikan Bapepti pada hitohnya, dan itu nanti dibahas di rapat tersendiri saya pikir, karena itu juga luas sekali saya pikir ya. Nah, kita kembali ke robot trading nih ya. Saya komentari sedikit aja dari apa yang disampaikan mulai paparan tadi, karena saya mimpin pertama tadi sampai sekarang. Saya lihat Pak PLT Bapepti ini sepertinya lebih oke lah daripada paling nggak punya bayangan apa yang mau dikerjakan Bapepti. Tadi agak lumayan menguasai masalah padahal barusan gitu. Kalau boleh sebenarnya ya tadi minta jangan terlalu lama di kepala Bapepti katanya. Ya kalau bagus kenapa enggak gitu. Daripada kita pusing cari orang lagi, nanti Bapepti rusuh lagi gitu. Baik Pak, terima kasih. Jadi saya pikir kami harus fokus kembali pada hitohnya Bapepti untuk itu. Ya, sekarang 90% itu bukan tujuan utamanya Bapepti yang dikerjakan. Nah, jadi ketika ada masalah, ya memang Pak, by design organisasi kan kami tidak didesain untuk itu. Ketika tiba-tiba ada penugasan terkait dengan tadi SPA, ya kan, kripto dan sebagainya, ya kami akan kerjakan karena itu menjadi tugas, ya kan. Tetapi ya itu yang terjadi Pak, itu adalah hasil evaluasi Itjen terhadap Bapepti, ya. Jadi kami udah mengevaluasi itu dan sudah ada Pak. Dan sekarang saya minta sebagai PLT Kepala Bapepti, saya minta bantuan lagi dengan BPKP untuk gimana kami seharusnya untuk kembali ke hitohnya, ya. Jadi ya supaya kami lebih fokus Pak, lebih fokus ke sana gitu. Jadi kalau tadi banyak katakanlah kesalahan kami, iya saya akui ya, dan saya bertanggung jawab untuk itu ya. Tapi tadi seperti Pak Tommy tadi sampaikan, untuk pengembalian yang kemarin itu terus terang saya belum punya bayangan Pak. Ya, saya belum punya bayangan. Yang bisa saya janjikan adalah kami akan mencari celah-celah aturannya, celah-celah penyelesaiannya, supaya nanti bagaimana gitu loh. Ya, untuk kalau Bapak tanya saat ini dan saya harus menjawab, saya nggak punya ide sama sekali untuk pengembalian Pak ya, untuk pengembaliannya. Tetapi yang bisa saya janjikan, saya dengan teman-teman akan mencoba mencari nih celah-celahnya seperti apa. Apakah tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Mufti Anam tadi, kita mencari yang kira-kira yang salah itu ya kena, tapi yang tidak salah itu nanti bisa dihidupkan lagi, tapi nanti efeknya seperti apa dan sebagainya, ya kan. Saya akan mencari seperti itu Pak
ya kan? Tapi apakah itu bisa mengembalikan? Saya tidak bisa menjanjikan. Ya, saya tidak berani untuk menjanjikan itu. Yang bisa saya janjikan, saya akan mencari celahnya. Apakah dapat atau enggak? Ya, kita sama-sama, Pak. Gitu. Iya, Pak. Ya, jadi untuk saya kira-kira seperti itu, Pak. Kemudian terkait dengan tindak Sebentar Pak, tapi kalau status bisa Pak ya? Dijelaskan status, jadi bukan soal kembali atau tidak. Status dana itu Disuspend ini. disuspend loh. Perusahaannya disuspend. Bapepti tidak punya hak suspend. kami tidak mensuspend, tidak itu, Pak. Yang bisa adalah kalau laporan pidana. Dibekukan ini ya. Iya, kalau sudah ada laporan ke Barreskrim, itu akan disuspend oleh Barreskrim. Oleh Barreskrim. Ini kan tidak bisa apa-apa, Pak. Oke, kalau gitu nanti gini, berarti kita dalam kesimpulan meminta Bapepti bekerja berkoordinasi dengan penegak hukum mengenai status dana. Statusnya itu apa sekarang ini? Ya. Kan itu yang minimal itu dulu bisa kita jawab Baik. kepada publik. Ya. Bahwa kembali atau enggak itu nanti kan persoalan satu lagi. Ya. Baik, Pak. Ya. Izin pimpinan. Iya, silakan. Izin pimpinan. Ya, status dana itu hanya bisa dipastikan kalau perusahaannya bisa dipilah tadi itu. Mana yang nggak beres, mana yang salah, mana yang bisa dianggap beres. Kalau yang nggak beres pasti disuspend sudah pasti, karena pasti kalau ada laporan. Yang ada laporan tapi sebenarnya beres itu yang harus dikoordinasikan. Oh, ini sebenarnya masih bisa Pak. Kalau ini kita buka mungkin bisa withdraw. Kalau bisa withdraw berarti member bisa mendapatkan uang kembali gitu loh. Jadi memang memilah ini bagian tugasnya Bapepti, tapi berkoordinasi dengan Barreskrim saya pikir. Ya. Betul, setuju. Mengembalikan uang rakyat itu juga tanggung jawab Bapepti. Uang Bapepti itu badan pengawas, gagal dalam pengawasan, ya tanggung jawab Bapepti. Kepanjangannya apa Bapepti? Ya kan, ya tanggung jawab mereka yang gagal dalam undang-undang pengawasan. juga Mbak, di undang-undangnya. Tapi udah, terus lanjut aja dulu. Nanti kita sepakatin maksudnya gini. Dari ini kan tidak mungkin juga kita tuntaskan semua dalam rapat ini karena permasalahannya banyak. Tapi dari rapat ke rapat yang saya mau, kita harus ada progres. Ya. Jadi jangan kesimpulannya sama terus, yang dibahas itu lagi capek kita. Saya pikir itu, jadi one by one, pertama kita minta supaya koordinasi ke penegak hukum, statusnya itu apa, baru kemudian sembari Bapak mencari tadi yang Bapak bilang, solusi celah-celah atau mana yang sebenarnya oke, tapi tidak, ada yang ilegal, ya kan, nanti rapat berikutnya itu nanti bisa Bapak sampaikan kepada kami gitu. Perkembangannya. Ya silakan Pak. Jadi yang tadi yang pertama yang saya janjikan adalah saya akan mencari celah-celah tadi, ya kan, dan koordinasi dengan Barreskrim dan sebagainya. Oke, Pak, ya kan, itu bisa kami lakukan. Ya. Kemudian tadi Cara time frame-nya, kira-kira update-nya ya. Saya sudah memilah, saya sudah memilih, saya sudah koordinasi Barreskrim. Update-nya itu kapan? Sebulan? Ya, seharusnya kan sebulan, 2 bulan. Kalau itu Bapak bisa lakukan. bayangan saya butuh waktu untuk tadi memilah-milah, ya kan, memilah-milah. Mungkin kami butuh waktu sekitar 1,5 bulan, ya. Nah setelah itu dengan Barreskrim. Artinya ketika kami ke Barreskrim itu kami udah punya, ini loh yang kami bawa, gitu loh. Pimpinan jadi time frame-nya 1 sampai 1,5 bulan untuk memilah, nanti dimasukkan ke dalam kesimpulan rapat. Oh iya. Jadi gini, saya kalau melihat 1 sampai setengah bulan kemudian bisa datang ke Barreskrim dengan data yang lebih valid, berarti kan kira-kira 2 bulan lagi Bapak bisa menjelaskan perkembangan itu ke kami. Kita bisa reses lagi kan? Ya, jadi supaya perkembangannya bisa kita pantau. Iya. Inilah Mbak Evita. Jangan nanti akan kita undang rapat, nggak bisa. Kita nggak ke dapil-dapil diprotes juga sama konstituen kita. Oke, lanjut Pak Didit, ini udah jam 2 nih. Baik, kemudian terkait tadi yang Pak Martin sampaikan beberapa tindak lanjut rapat yang lalu,
terkait dengan kerjasama dengan PDN atau koordinasi kami dengan PDN itu sudah kami lakukan, Pak. Kami sudah bersurat minggu pertama ya, minggu lalu kami sudah bersurat dengan Dirjen PDN, dan kami sekarang terus dengan Dirjen PDN untuk memastikan kalau mereka mengeluarkan apa namanya SIUP-L itu agar koordinasi dengan kami dong, gitu loh. Jangan asal keluarin aja, gitu kan. Jadi kami ajak ngobrol dulu lah, gitu, kira-kira seperti itu ya. Jadi itu sudah kami sampaikan ke BDN. Selama ini nggak diajak ngobrol Bapepti? Begini, Kan baru ini. begini Pak, karena itu kan kemarin dianggap robot trading adalah tools untuk MLM, gitu kan. Jadi itu tidak ada kaitannya dengan masalah tradingnya, tidak kaitannya dengan masalah perdagangan berjangkanya. Jadi Toto robotnya yang didagangin kan gitu. Ternyata pada pelaksanaannya robot trading itu digunakan untuk perdagangan berjangka yang tidak sesuai ya dengan ketentuan perdagangan berjangka itu sendiri, gitu. Sekarang izin Robot Ketua. kalau sebagai Izin. Sekarang saya advisor mau tanya tidak Pak, apa-apa. bagaimana Bapak bisa membuktikan bahwa yang 5 itu tidak akan ke arah sini nantinya bisnisnya? Kami belum tentu akan lihat, juga. Bu. Kami akan Belum tentu periksa juga. lagi, Bu. Bapak harus awasi. Iya. Kalau misalnya Bapak bicara seperti ini, nanti dari yang 5 itu akan berlakukan bisnis yang sama, Bapak kita panggil lagi loh ke sini. Iya memang. Memang tugas kita memanggil, Bu. Iya memang. Tugas kita memanggil. Iya. Kami tetap akan tadi ya, kami akan dengan Pak Oke akan tetap ngobrol terus ya khusus terkait dengan ini ya kan. Terkait yang 5 tadi disampaikan Bu Evita juga kami akan telusuri lagi, Bu, ya. Gitu. Ya. Jadi yang saya bisa janjikan kan seperti itu. Ya, itu yang bisa saya janjikan. Iya, Bu. Iya. Iya, baik, Bu. Itu. Kemudian Jadi terkait kita dengan- dukung lah Pak Didit, kita dukung. Iya, Ya, nanti kalau kita RDP dengan Pak Oka juga kita akan minta itu supaya dikoordinasikan ke Bapepti. Ya, terkait dengan call center ini sudah menjadi rencana kerja saya, Pak. Ya, jadi intinya bagaimana supaya masyarakat ketika mau melihat nih investasi legal atau ilegal itu lebih mudah, gitu loh. Intinya seperti itu. Ya, jadi mudah-mudahan ini dalam 1 bulan bisa kami beresin yang call center ini. Call center dan nanti website kami yang bisa lebih friendly lah, itu kira-kira seperti itu. Kemudian Izin Pak Ketua, Bapak salah tafsir dengan apa yang dimaksudkan Mufti Afnan. Yang dimaksudkan Mufti Afnan itu call center itu ketika orang melakukan pengaduan, Pak. Jadi bukan untuk call center yang Bapak barusan sebutkan, bahwa masyarakat itu yang punya masalah itu bisa tempat mengadunya tuh kemana. Itu yang dimasukkan hotline dan call center, karena anggota-anggota DPR ini capek Pak di WA-in terus. Jadi kalau kita di WA-in kita tinggal bilang call center nomor sekian. Bapak lah yang punya berkewajiban untuk menjawab, gitu loh. ya, Nggak iya, capek Bu. juga lah Mbak, itu kan tugas kita juga sebagai DPR. Ya, sekarang kita minta supaya Bapepti membuat call center, Ya. supaya ada saluran pengaduan Ya. masyarakat. Saya mendengar jawaban Bapak, itu call center yang berbeda yang dijawab. Ya, makanya gitu ini, loh. Ditegaskan. bahwa memang masyarakat bisa bertanya, mengadukan masalah. Iya, jadi pertama tentu kan ada call centernya, di mana di situ bisa akan kira-kira menjawab apa yang mereka keluhkan, kan gitu kan. Ya, tentu kami punya keterbatasan hanya di jam kerja, misalnya kira-kira seperti itu, tidak bisa 24 jam misalnya. Ya, tapi bayangan saya punya saluran, di mana masyarakat bisa menghubungi kami. Gitu, bisa menghubungi kami, menanyakan apa permasalahan mereka, gitu kan. Minimal andai kata kami tidak bisa menangani, minimal kami mendengarkan apa keluhan mereka dan kami akan menyampaikan kemana-mana. Kami prinsipnya adalah no wrong door. Jadi mau nanya apapun di kami sih oke-oke aja, tinggal nanti kami akan sampaikan. Belum tentu kami bisa langsung menyelesaikan, ya, tapi kami akan menerima itu. Kemudian terkait dengan berbagai regulasi digital, saya sampaikan Pak Ketua, Bapak Pimpinan, terkait dengan robot trading. Kami sudah rapat yang lalu itu kan dijanjikan kajian, ya kan. Secara umum kami sudah dapat kajiannya, ya kan. Intinya adalah kami harus memastikan nanti robot
robot trading itu kan hanya semacam tools, ya kan? Itu bisa digunakan siapapun sejauh memang ini bisa diyakini. Ibaratnya begini, kalau kita beli softwarenya Word gitu kan, Microsoft Office itu kan mau komputernya merek apa aja itu bisa. Nah, ini kira-kira robot trading itu harus bisa digunakan oleh berbagai perusahaan apapun, ya. Jadi itu. Kemudian juga kami akan membuat aturan-aturan tentang standar robot tradingnya seperti apa, standar nanti masalah tradernya seperti apa, nah, gitu Pak. Jadi itu sudah kajiannya kami sudah jadi. Kami akan tinggal buatkan apa tadi kalau nggak salah yang kurang ada penasehat untuk kami gitu loh. Jadi yang memastikan siapa pihak yang memastikan bahwa isinya robot trading itu benar gitu loh. Iya Bu. Tapi kan soalnya kami kan nggak punya kemampuan untuk memastikan isinya benar gitu loh. Nah ini nanti yang terakhir Bu. Iya ada ekspertisnya gitu. Jadi kami udah hal yang sama juga dengan kripto. Kami udah siap dengan pendirian bursa kripto, tetapi tadi kastodinya belum siap, ya kan? Nah jadi berarti ada kajian kami udah siap, ya kan? Bahkan Pak Menteri waktu itu sempat menjanjikan Desember kemarin itu, tapi kami sampaikan bahwa ini kastodinya belum ada, artinya ekosistemnya itu belum komplit. Nah, kastodinya tugasnya siapa Pak? Izin pimpinan. Kastodiannya tugasnya siapa? Dari pihak lain Pak, pihak swasta. Kita kan yang satu sudah punya KBI, betul. clearingnya di KBI, ya kan. Kemudian perusahaannya sudah ada, ya, bursanya yang siap dari bursa juga sudah ada, ya kan. Nah ini kastodinya juga nanti pihak swasta Pak. Nah inisiatif pembentukan kastodian dari swasta itu dari mana? Karena semua diam. Belum Pak. Dulu regulasi dulu. Kami akan buat regulasinya dulu, gitu kan, regulasi itu, ya kan. Jadi hasil kajian ini kami buat regulasinya dalam kalau regulasi. Itu kan peraturan kepala aja Pak ya? Kripto udah ada Pak. Atau apa? Kripto sudah ada. Peraturannya udah ada kalau kripto. Hah? Udah ada aturannya. Aturannya sudah ada Pak. Aturan, iya. 48 tahun 2021. Cuma tinggal proses perizinannya aja Pak. Oke. Itu custody yang sudah ada. Yang lain kan belum? Yang lainnya sudah custody-nya. Clearing sudah ada KBI. Clearingnya kita pakai KBI. KBI juga kan baru mendapatkan tambahan modal, ya, bertambahan modal. Artinya mereka juga baru belakangan ini baru atau memungkinkan itu baru belakangan ini. Sebelumnya masih belum memungkinkan. Nah, sekarang tinggal kastodinya Pak. Kira-kira berapa lama ini Bapak perlu? Tergantung kesiapannya dari mereka Pak, dari kustodinya, karena mereka kemarin tuh banyak terhambat dari modalnya. Nah, regulasinya udah komplit? Sudah Pak. Regulasinya sudah ada Pak. 48 2021 Pak. Regulasinya sudah ada. Penyelenggaraan bursa pasar. Berarti nggak ada kekosongan regulasi lagi dong? Oh, kripto nggak ada. Kripto regulasinya Kripto cukup kan, yang robot nggak ada sama sekali. Akan kami buat aturannya Pak. Oke. Nah makanya ini kita sepakat nih maksudnya nih. Terakhir kita berapa bulan lalu bicara, sudah menjawab soal ini. Saya pikir Akhirnya kalau nggak ada ujungnya juga bermasalah. Tapi oke, dari jam 2 nih, kita ini aja, maksudnya kira-kira berapa lama Bapak perlu? 3 bulan Pak. 3 bulan, gitu dulu kita pegang dulu. Aturan? Iya, gimana? Sebelum ada aturan gimana? Yang sudah keluar UPL-nya ini tapi juga masih tetap menyimpan dana nasabah itu gimana? Seperti tadi saya sampaikan bahwa untuk saat ini ya yang sudah apa namanya katakanlah yang sudah keluar SIUPL-nya tadi, kami akan teliti lagi Pak. Kami akan lihat lagi apakah itu sesuai atau tidak. Itu iya Pak, gitu kan? Itu iya. Artinya begini, bayangan saya harus menerbangkan helikopter yang harus terbang, tapi sambil mesinnya kita betulin gitu loh Pak. Dan tidak boleh mendarat kan gitu. Jadi ya apa boleh buat, tidak optimal, iya, ya kan. Saya tidak bisa menjanjikan sesuatu yang optimal sekali karena memang ini kami lagi menyusun regulasinya. Tapi yang sudah terlanjur ini akan kami coba untuk perbaiki. Tetapi sebetulnya tujuan yang utama tadi adalah seperti yang tadi disampaikan Pak Aryo Bimo. Saya lebih nyaman kembali kepada tujuan utama pendirian Bapepti,
gitu. Jadi lebih ke sana gitu. Jadi Dan harus jelas juga Pak, tujuan utama itu biar jelas. Apakah memang regulator saja, apakah juga pengawasan pendampingan, apakah juga penegakan hukum, ini harus jelas Pak. Jangan ketika ada masalah bicaranya kami penegakan hukum. Ketika ini bicara, oh kami cuma regulator. Harus jelas barang kelaminnya, jangan cuma bersilat lidah gitu loh. Biar kita juga tahu, kalau memang masih ada yang kosong, ruang abu-abu, biar kita isi. Oke. Oke Pak, jadi kalau ada kajian itu, mungkin nanti suatu saat kita bisa dibagi. Dan kalau memang ada masih kekosongan peraturan, misalnya terkait dengan undang-undang perdagangan berjangka misalnya, yang perlu memperkuat Bapak, tolong kita diupdate juga. Jadi kami juga menjalankan fungsi legislasi kami, supaya ini masalah selesai, saya pikir itu. Ya. Oke, lanjut Pak. Bisa dalam dipersingkat Pak ya? Saya rasa cukup itu aja, Cukup? Pak. Ya, Terima kasih, oke. Pak Pimpinan. Baik, kita masuk ke kesimpulan supaya kita ada buahnya rapat ini. Tolong ditampilkan kesimpulan. Sekretariat. Ini juga lama sekali. Hah? Masih pakai dalunan. Pakai dos. Kita lagi bahas yang canggih-canggih nih, robot trading. Ayo, gercep. Pak Martin tetap mimpin pendampingnya tapi tadi sekarang modelnya mau dibablas saya dampingi. Besok saya lagi sehari, besok Pak. Ini ada super asli, ada super tembak. Tadi saya buka aja. Ayo, Mas. Pak sambil nunggu Pak. Ya. Pak Pimpinan, kalangan intelektual kampus atau pengamat yang paham betul soal perdagangan komoditas itu menurut Bapak siapa? Kita udah tahu. Yang menurut pengalaman Bapak, yang lebih netral melihat view-nya itu lebih jernih itu dari kalangan pengamat siapa? Saya belum melihat Pak, dan nanti sore itu saya akan ketemu dengan salah satu profesor di FEB UI Pak, Bu Andam. Bu Andam. Perusahaan komoditas itu siapa yang banyak, saya kira dulu waktu kita rekor biar selesai. Kesimpulan rapat dengar pendapat Komisi 6 DPR RI dengan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Bapepti terkait pembahasan digital currency dan robot trading. Rabu 25 Mei 2022. Ini benar ya digital currency ya? Betulnya yang di Iya. Digital aset kali Pak. digital asset Pak. Digital asset. Bukan currency. Jangan Kalau salah loh, currency itu ini ada masuk di ke undang-undang OJK. mata uang lagi. Ya. 1. Komisi 6 DPR RI meminta Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Bapepti untuk melakukan penguatan regulasi perdagangan digital seperti aset kripto serta investasi robot trading yang saat ini memiliki kekosongan regulasi, perlindungan investor garing pelanggan aset kripto,
dalam bursa fisik aset kripto dan regulasi tentang penasehat berjangka serta bursa aset kripto. Penyusunan regulasi tersebut dilakukan selambat-lambatnya dalam 90 hari. Ya, tadi Bapak bilang ya, 3 bulan ya. Ya, baik, kita ketok ya. 2. Komisi 6 DPR RI meminta Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Bapepti bekerja sama dengan Ditjen Perdagangan Dalam Negeri untuk lebih meningkatkan pengawasan dan pengamatan terhadap modus-modus baru yang sedang berkembang, membangun pusat pengaduan masyarakat baik secara on-site maupun online dalam kurung call center, dan memberikan sanksi yang tegas terhadap penyelewengan yang terjadi, termasuk pelarangan penjualan langsung direct selling dalam marketplace. Penyediaan layanan pengaduan masyarakat oleh Bapepti baik secara on-site maupun online call center dilakukan selambat-lambatnya dalam 30 hari. Bisa Pak? Bisa ya? Jadi kita sepakat. Ya kan bener lah. Dapat nomor dulu, nomor 1, 3 berapa gitu kan. 3. Komisi 6 DPR RI mendesak Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Bapepti untuk dapat menselaraskan kebijakan dengan Direktorat Jenderal Kementerian Perdagangan yang lain. Oh, Dalam negeri jelas. yang lain maksudnya apa? Dalam negeri. Eselon 1 kalau gitu sekalian. Hah? Ini kan dalam negeri ini. Tapi lintas. Di butir 1 sudah. Udah cukup lah, sama kok, hapus saja. Nah, itu mungkin maksudnya lebih ke audit terhadap SPL yang sudah ada. Tadi itu SPL berbasis resiko itu kan yang sudah ada, ini kan juga diperiksa. Kalau gitu gini, yang nomor 1 tadi mana tuh? Ini kan soal kekosongan regulasi. Enggak, yang nomor 2. Memberikan sanksi itu langsung, dan ini apa? Tinggal tambahin SIUP L berbasis risiko. Penerbitan SIUP L berbasis risiko. Iya, tinggal itu sebenarnya. Izin juga, izin dan penerbitan. Ya sudah, maksudnya izin yang sudah ada itu loh. Iya, penerbitan SIUP L berbasis risiko baik yang sudah ada maupun yang akan diterbitkan. Kalau yang akan kan kami akan koordinasi dengan PDN. Artinya mereka akan menerbitkan, akan ngajak kami ngobrol dulu kan begitu. Ya, ya kita masukin sini Pak. Ya, jadi yang sudah, nah itu akan kami lihat. Ya, yang sudah terlanjur diterbitkan itu yang akan kami lihat. Iya. Tapi yang akan diterbitkan, kami sudah bersurat ke Dirjen PDN agar ketika akan mereka menerbitkan ngobrol dengan kami. Ya, artinya surat Bapak itu kita tingkatkan statusnya. Baik. Jadi keputusan di ini. Nggak apa-apa, ini semua biar satu nafas gitu loh. Khusus sama Dirjen PDN ini apa-apa aja yang harus di ini. Ya kita ketok ya. Hapus nomor 3 itu. Nah, jadi ini nanti kalau kita lihat kesimpulan rapat kita sama Bapepti ini dari rapat ke rapat ada progres gitu loh Pak, saya maunya. 3. Komisi 6 DPR RI mendorong Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Bapepti untuk semakin meningkatkan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat mengenai risiko perdagangan digital dan investasi robot trading. Saya tertarik tidak hanya pengawas. Ya sudah disebut ya soal itu tadi preemptif dan segala macam. Belum. Ya harusnya masuk ke situ. Apalagi poin 2 ada meningkatkan edukasi dan sosialisasi. Tapi langkah-langkah preemptif. Oke. Serta langkah-langkah apa preemptif itu bahasa ini? Pencegahan dalam praktek perdagangan digital dan investasi robot trading. Preventif itu kan pencegahan. Kalau preemptif itu sebelum langkah-langkah pencegahan dan potensi penyimpangan dalam praktek perdagangan
Nah, digital gitu loh. ya, Preventif, antisipatif. ya. Memang kalau KBPP, Ketua Umum KBPP itu gitu. Investigatif. Presisi. Tapi tidak di pengawasan ya gitu, preventif, antisipatif. Izin pimpinan. Kita bahas polisi. Izin pimpinan. Iya, gimana Pak? Coba. Kami pada prinsipnya setuju dengan ini. Bahkan yang tadi disampaikan oleh Pak Tommy Kurniawan, kami harus melibatkan apa tadi influencer yang branded lah, katakanlah seperti itu. Tapi mohon maaf, ini kami juga butuh dukungan Anggaran. Ini Iya. UUD. Berarti Bapak Jadi- ngomong sama Pak Menteri supaya nanti dalam raker terkait dengan RKAKL, Iya. bilang Kami udah dipatok dengan berapa? 56 miliar, ya, 59 miliar, yang dimana, iya, 40 miliarnya sendiri itu sudah untuk bayar pegawai. Udah besok Ya kan? kita gosok-gosok sini Pak. bikin catatan. Mendukung peningkatan anggaran dan Ya. rangka Fungsi pengawasan KPP. pelaksanaan fungsi pengawasan, edukasi, pencegahan, penegakan hukum. Poin terpisah itu. Campur-campur dengan yang lain. Malah kamu digeruduk yang orang uangnya hilang itu kumpul semua, Pak. Saya nggak berani sosialisasi itu, disuruh datang semua tuh depan kamu. Preventif, antisipatif. Udah apa? Bukan, peningkatan anggaran Bapepti Terakhirnya dalam peningkatan anggaran Bapepti dalam itu aja. Di atas kamu copy sosialisasi, edukasi dan itu. Nah itu tuh. Izin pimpinan. Ya, Enggak, ini izin aja. Karena kita punya anggota Komisi 6 yang ada di Banggar, barangkali bisa dikomunikasikan ke Banggar tentang pentingnya tambahan anggaran ini, Pak Bimo. Betul. kalau kan dari alokasi aja yang nggak penting-penting ngilangin. Enggak, tapi kan harus komunikasi sama Banggar ini, karena sudah ada pagunya. Ya. Sulit sekali. Indikatif, Ya, Pak. indikatif. Belum definitif, masih indikatif bisa. Kalau pagu kan masih bisa direlokasi, Iya, iya. Pak. Yang bisa kita lakukan realokasi. bisa. Ya, Iya. bisa merelokasikan Banggar nanti. Kalau Banggar ngotot. Nggak, nanti kita tanya Pak Menteri ini, Penting nih, Pak. anggaran mana ini yang bisa kesini kan gitu. Makanya dijadiin catatan supaya kita ingat ketika rapat sama Pak Menteri ini kita harus singgung. Oke, lanjut dulu biar selesai rapat. Ya, jadi 3 setuju ya, ya Pak ya. Nanti soal anggaran kita rapatkan ketika rapat dengan Pak Menteri. Ya, kita ketok. 4. Komisi 6 DPR RI meminta Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Bapepti berkoordinasi dengan kementerian lembaga terkait serta aparat penegak hukum untuk melanjutkan proses hukum yang sedang berjalan terkait permasalahan investasi robot trading serta memberikan kejelasan status dana masyarakat yang mengalami kerugian akibat investasi robot trading dengan target pelaporan progres dan status tersebut dilakukan selambat-lambatnya dalam 45 hari. Jadi nanti kalau kita rapat lagi nih udah ada 45 hari. Setuju ya Pak Gidit ya? Setuju ya? Ya. Nah, 5. Komisi 6 DPR RI meminta Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Bapepti untuk meningkatkan kompetensi sumber daya manusia dalam rangka meningkatkan fungsi pengawasan dan edukasi terkait perdagangan digital serta investasi melalui robot trading. Ya, apa Pak? Anggaran lagi, Pak. Ya, Iya. ya itu udah masuk dalam catatan tadi. Saya rasa sama juga nih edukasi. Oke. Tapi nggak apa-apa, kita tahu aja karena ini spesifik soal SDM. Ada dua. Hah? Sumber daya manusia dan Sumber daya teknologi. manusianya itu kontrak atau yang jadi pegawai tetap di Bapepti. Ini kan pengalaman di KPPU. Kalau pegawai kontrak itu nanti kalau udah pinter dia keluar, pendalamannya dari luar jadi pengacara. Ya. Itu yang harus dianuin kayak gini-gini nih. Kan pengalaman di KPPU.
Pak, yang jelas kami tidak punya auditor yang tersertifikat CISA, certified apa namanya, yang melakukan audit atas sistem informasi, ya kan? Information system. Padahal ini kan kami harus mengaudit yang seperti itu, ya kan? Kripto kan bicara soal sistem informasi, ya gitu loh. Nah, jadi kami butuh orang yang seperti itu, ya kan? Nah, kalaulah kami merekrut, ya, kami merekrut, duitnya dari mana? Saya khawatir, ya. Enggak, kalau merekrut biayanya lebih murah karena itu menjadi pegawai Bapepti kan gitu kan. Tapi saya nggak yakin orang yang punya CISA mau masuk ke Bapepti. Nah, yang bisa adalah hire konsultan. Nah, hire konsultan itu kan ya pasti tidak murah. Gitu Oke, kan. jadi saya rasa gini, Pak Didit ya, supaya nanti kita pas rapat dengan Pak Menteri juga tahu ancer-ancernya. Nanti tolong secara tertulis disampaikan kepada kami untuk melaksanakan fungsi ini, Bapak tuh anggarannya berapa? Butuh tambahan berapa? Jadi nanti ketika kami rapat dengan Pak Menteri, kami bisa menyebutkan secara spesifik gitu. Ya, kita setuju nih ya. Top. Bapak Pimpinan, saya rasa ketika kita bicara kripto, robot trading digital ini ya, ini kan kita tidak bisa domestik saja, karena pelakunya itu luar negeri. Saya tadi mengangkat isu mengenai kerjasama dengan negara lain untuk membangun ekosistem dalam penerapan regulasi. Nggak bisa Bapak bikin regulasi sementara ownernya ada di luar negeri, nggak bisa. Ini harus ada, mereka harus membangun hubungan dengan luar negeri. Ya, satu-satu Mbak, ini kita beresin pekerjaan rumah kita dulu. Loh, nggak, karena kan ini masih banyak kekosongan. Ownernya semuanya ini bukan di Indonesia, yang sekarang ini di luar negeri. Paham, jadi maksud saya step by step, yang sudah kita sepakati ini dulu dilaksanakan, nanti khusus kita ngomong lagi soal itu kan kesamaan ini ya, kerjasama internasional terkait ini. Jadi satu-satu nih, ini aja belum beres Mbak. Call center dulu lah. Maksud saya Pak Ketua, tadi kan kita minta izin Pak Ketua, tadi kita kan di atas minta mereka membuat regulasi. Mereka membuat regulasi, kalau nggak ini sama internasional, nggak ada gunanya. Makanya saya bilang ketika membuat regulasi itu, mereka harus kerjasama dengan luar negeri gitu loh Pak Ketua. Bikin regulasi sendiri untuk apa gitu loh dalam negeri. Sementara ini kaitannya luar negeri gitu. Mungkin dalam tahap ini mungkin ini aku usul. Ya, sebelum sampai ke sana kita bicara ke sana, mungkin lebih baik juga untuk melakukan kompilasi atau komparasi aturan di negara lain, Pak. Karena belum tentu kita tahu kayak apa di negara-negara lain. Untuk sebagai perbandingan dalam rangka menyempurnakan regulasi. Oke, nanti kita bikin diskusi kalau perlu itu malam-malam. Iya kan? FGD atau apa yang kita memberikan masukan-masukan terkait regulasi. Oke, nomor 6 ya, sudah selesai. Komisi 6 DPR RI meminta Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Bapepti untuk memberikan jawaban secara tertulis dalam waktu paling lama 10 hari kerja atas pertanyaan anggota Komisi 6 DPR RI. Setuju ya? Oke, catatan ini supaya nggak lupa. Jadi tadi sudah kita sepakati bahwa kita akan mendukung anggaran. Jadi nomor 1, Komisi 6 DPR RI mendukung peningkatan anggaran Bapepti dalam menjalankan fungsi edukasi dan sosialisasi serta langkah-langkah pencegahan dan potensi penyimpangan dalam praktek perdagangan digital dan investasi robot trading. Catatan yang kedua adalah usul dari Pak Bimo dan Pak John. Ya. Komisi 6 DPR RI meminta Kementerian Perdagangan RI untuk membekukan sementara Bapepti agar dapat melakukan audit menyeluruh terhadap kinerja, sistem, regulasi, sumber daya manusia di Bapepti dalam rangka perbaikan secara menyeluruh dan mendasar terhadap Bapepti. Selama pembukuan sementara ini, Kementerian Perdagangan bisa mengambil alih atau melaksanakan skenario lain untuk memastikan pelayanan terhadap masyarakat tetap berjalan. Apa perlu seperti itu, Pak? Ya, itu catatan. Kita tidak perlu sepakati, itu hanya catatan untuk mengingatkan. Ini bukan kesimpulan, Pak. Hanya catatan bahwa tadi ada usulan-usulan yang kita tidak taruh dalam kesimpulan. Oke, saya rasa cukup. Ada kata penutup dari Pak Didit? Cukup? Baik, terima kasih atas rapat pada hari ini. Saya rasa cukup produktif dan saya mengapresiasi Pak Didit atas saya lihat memiliki gagasan-gagasan dan juga secara
jujur mengakui kelemahan-kelemahan, dan kami juga tidak ingin fungsi kami di sini juga justru ingin menguatkan peran daripada Bapepti agar bisa melakukan pengawasan yang lebih baik terhadap permasalahan-permasalahan ini. Jadi saya pikir di sini kita sudah ketemu satu framework yang sama. Saya sangat berharap rapat kita yang berikutnya dengan Bapepti, hal-hal yang sudah kita jadikan kesimpulan ini tidak lagi kita bahas, tetapi sudah terjadi, sehingga kita membahas yang lebih substantif lagi, yang lebih maju lagi. Saya pikir demikian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rapat kami tutup.